Hey ho cinephile! Ular anaconda ya dikenal sebagai monster pemburu manusia sepanjang waktu berkat film berjudul Anaconda. Nah, bagi kamu yang belum pernah nonton, video alur ini kayaknya tepat banget deh buat kamu. Nah, film ini tentang petualangan kru film dokumenter yang mencari suku yang hilang di hutan hujan Amazon. Di tengah perjalanan mereka, bertemulah mereka dengan pemburu ular yang sedang memburu anaconda raksasa yang legendaris. Disutradarai oleh Luis Loza, film yang rilis tahun 1997 ini dibintangin sama 3 tokoh utama, yaitu J.Lo atau Jennifer Lopez sebagai Terry Flores, Ice Cube sebagai Danny Rich, dan Eric Stoltz sebagai Profesor Stephen Kell. Meski mendapat ulasan negatif, tapi film ini sukses loh meraih box office dan meraup keuntungan mencapai 19,4 triliun rupiah di seluruh dunia. Bagaimanakah kisahnya? Yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Nah, di awal film itu kita akan diperlihatkan nih adegan seorang pemburu yang meminta tolong lewat radio karena ketakutan akan sesuatu yang menyeramkan muncul dari bawah kapal. Dia pun panik lalu berusaha memanjat tiang kapal dan kemudian menembak kepalanya sendiri dengan pistol. Sementara itu nih, di Hotel Arraio Jungle, Brasil di pedalaman Amazon, Terry Flores sebagai sutradara film dokumenter kedatangan Profesor Stephen Kell yang membicarakan proyek penelitian mereka dalam mencari suku asli yang telah lama hilang yang dikenal sebagai Sirishama di Sungai Amazon. Nah, keesokan harinya mereka pun bersiap-siap nih untuk memulai ekspedisi. Tim ini sendiri terdiri dari juru kamera dan teman masa kecil Terry yaitu Danny Rich. Lalu ada manajer produksi Dennis Colbert, pacarnya Dennis dan teknisi suara Gary Dixon, narator Warren Westridge, dan kapten kapal Matteo, penduduk lokal yang sangat mengetahui seluk-beluk dari Sungai Amazon. Nah, perjalanan pun dimulai. Di tengah perjalanan saat badai menerjang, tiba-tiba terdengar suara minta tolong. Ia adalah Paul Serrault. Paul mengatakan kapalnya itu sedang rusak dan berniat untuk nebeng di kapal tim ini hingga tiba di desa selanjutnya. Profesor Kell pun mengiyakan untuk membantu. Namun, ada yang ganjil dari tatapan mata antara Matteo dan Paul. Ada apa ya? Setelah hujan reda dan tim memutuskan untuk berhenti sejenak, Paul ini pun memamerkan keahliannya memancing ikan dengan sebuah tombak. Sambil memotong ikan, Paul bercerita nih bahwa sebenarnya ia nyaris menjadi seorang pastor. Namun kini ia lebih tertarik menjadi seorang pemburu ular. Paul juga menawarkan dirinya untuk mengantarkan tim mencari suku Sirishama sebab ia pernah melihatnya. Kemudian pada malam hari, saat Terry dan Profesor sedang asik bermesraan, untuk pertama kalinya bintang utama dalam film ini akhirnya muncul. Anaconda ini terlihat sedang mengincar puma hitam dan langsung memangsanya hanya dalam hitungan detik. Ngeri kali ya. Perjalanan pun dilanjutkan. Mereka melihat patung ular raksasa memangsa manusia di tepi sungai. Lalu, si Paul pun mulai bercerita kisah di balik patung itu. Sayangnya, Profesor Kell jauh lebih tahu kisah patung itu dan membantah apa yang dikarang sama si Paul. Paul ini lama-lama kayak tukang gosip ya. Malamnya, Dennis dan Gary turun ke tepi sungai untuk merekam suara hutan sambil memanfaatkan momen berduaan. Mereka pun lalu bermesraan dan saat sedang asik berciuman, tiba-tiba muncul seekor babi hutan yang siap menyeruduk. Dan lagi-lagi, si Paul ini muncul memperlihatkan kepiawaiannya menembak dan menyelamatkan Dennis dan Gary. Aku kok makin curiga nih bapak ya, di mana-mana ada gitu ya. Nah, keesokan harinya, tali kapal tiba-tiba tersangkut di baling-baling. Kell sang profesor memutuskan untuk menyelam dan memotong talinya setelah meyakinkan Paul bahwa ia cukup mengenali sungai ini. Soalnya Paul sempat nih menawarkan diri untuk melakukannya dengan alasan makhluk di bawah sungai itu sangatlah berbahaya. Dan kamu tahu, bener aja, saat Kell tengah berusaha memotong tali, tiba-tiba sesuatu terjadi dan membuatnya kehilangan kendali. Saat diselamatkan, ternyata nih ada seekor tawon sungai beracun yang masuk ke dalam mulutnya. Paul pun segera melakukan pertolongan pertama dan menyarankan agar kapal digerakkan ke arah lain agar bisa membawa Kell ke rumah sakit secepatnya.
Sebab menurut si Paul, jika ngikutin rute biasa aja itu akan memakan waktu 2 hari. Ia pun memberikan rute yang membuat Danny curiga. Namun karena Terry merasa udah gak punya pilihan lain nih, ia pun ngikutin saran yang diberikan sama Om Paul ini. Dan semenjak saat itu hal ganjil mulai terjadi saat rute yang ditempuh Paul berhadapan dengan dinding kayu yang membuat semua kru jadi heran. Loh, kenapa si Paul ini menyarankan untuk melalui rute sungai ini jika ia tahu ada dinding yang menghalangi? Dan yang bikin makin heran, Paul ternyata udah menyiapkan dynamite atau dinamit untuk meledakkan dinding itu. Wah, tentu ide ini gak disetujui sama Terry dengan pertimbangan ledakan itu bisa merusak ekosistem sungai. Dan dengan wajah yang menyebalkan, Paul cuma bilang, ya terserah, mau buang waktu 2 hari atau aku ledakan dinding ini hanya dalam waktu 10 menit. Kalau jadi Terry aku juga bakal galau sih kalau dengar pilihan kayak gitu. Dan akhirnya tim dengan merasa terpaksa mengikuti saran Om Paul ini. Ia pun meminta Gary membantunya memasangkan dinamit. Mereka lalu bergegas kembali ke kapal setelah menyalakan dinamit. Dan kemudian boom! Dinamit ini berhasil membobol dinding, namun kayunya berterbangan hingga membuat beberapa drum bahan bakar berjatuhan dari kapal. Gak hanya kayu, namun puluhan bayi ular ikut berterbangan, membuat semua orang jadi panik, kecuali si Paul dan Matteo. Dan akhirnya perjalanan mereka pun berlanjut setelah mengatasi serangan ular. Terry dan Danny pun mulai ragu dengan keputusan mengikuti ide Paul ini. Terry penasaran akan dibawa kemana mereka nantinya. Nah, di tengah perjalanan, lagi-lagi si Om Paul ini memberikan perintah layaknya udah jadi penguasa sungai gitu untuk memberhentikan kapal. Wah, kok mulai nyebelin ya? Dia melihat ada kapal rusak terdampar dan yakin di sana itu akan ada bahan bakar yang bisa diambil, mengingat bahan bakar di kapal mereka sisa 1 drum yang hanya bisa digunakan untuk perjalanan 100 km aja. Nah, disinilah baru terungkap apa sebenarnya hubungan antara Paul sama Matteo. Ternyata dari fotonya terlihat, Matteo ini pernah tergabung dalam tim pemburu ular bersama Paul. Nah, coba deh kamu perhatikan pria yang berada di tengah ini nih. Kamu ingat sesuatu nggak? Terus, saat adegan Matteo melihat sekeliling kapal, bagian lantai yang jebol ini terlihat sama seperti lantai jebol yang muncul pada scene pembuka di film ini. Ya kan? Wah, gak salah lagi nih. Kapal ini pasti adalah kapal mereka bertiga yang sebelumnya diserang oleh anaconda saat pria di tengah tadi sendirian. Baik, mari kita kembali lagi ke adegan selanjutnya. Bukannya mengambil bahan bakar, Om Paul ini malah meminta Danny membantunya membawa peti besi yang ia sebut sebagai harta karun. Wah, makin mencurigakan banget ya. Terus nih Matteo yang hendak menyusul, tiba-tiba terjatuh dari atas kapal. Dan saat itu pula anaconda muncul dan langsung melilit tubuhnya. Menyadari Matteo gak muncul lagi, Terry pun meminta Danny kembali ke kapal itu untuk mencari Matteo bersama Paul. Tapi Paul, si pria mencurigakan ini menolak. Danny pun akhirnya pergi sendiri, namun usahanya sia-sia. Dan dengan santainya Paul malah memperlihatkan gulungan kulit ular raksasa sambil menjelaskan bahwa ular inilah yang melilit Matteo sang kapten dan jika ditangkap sangat bernilai tinggi harganya. What? Yang bener aja, teman yang kesulitan malah bahas duit. Oh my god, perdebatan pun terjadi di sana. Terry ingin tetap tinggal di situ hingga menemukan Matteo meski yang lain mulai ketakutan. Nah, sambil menunggu pergantian malam, Paul ini mulai merayu Gary dengan iming-iming uang $1.000.000 jika ia ingin membantunya menangkap anaconda. Gayung pun bersambut. Si Gary yang udah putus asa dengan proyek film dokumenter ini akhirnya memilih bergabung sama si Paul menjadi pemburu anaconda. Walah, mereka pun mulai memancing anaconda menggunakan anak monyet sebagai umpan. Kejadian menegangkan mulai terjadi nih saat anaconda terjerat kail gede buatan si Paul. Suaranya melengking kesakitan. Semua orang jadi panik dong melihat apa yang dilakuin sama si Paul ini. Gary pun berusaha menyoroti mata si anaconda dengan lampu agar matanya buta. Dan Dennis nyaris menusuk Paul untuk menghentikannya dengan pisau.
namun tubuhnya terpental terkena kibasan ekor anaconda. Duh, kasihan ya. Nah, karena gak henti bergerak, akhirnya tali pancing putus menyebabkan Paul ikut terpental dan anaconda berhasil lolos. Dan secara menyeramkan ia muncul dari sisi kapal. Oh, udah mulai tegang nih. Paul berhasil menembakkan obat bius, namun ternyata gak mampu melumpuhkannya. Ya iyalah, segede gitu. Bahkan saat Gary berusaha menolong Dennis yang udah jatuh ke sungai, dengan gesit ular raksasa ini menarik dan melilit tubuh Gary. Oh my god. Terry yang berusaha menembak si anaconda dihadang oleh Paul karena khawatir anaconda tidak lagi bernilai jika mati. Kok kesel banget sih lihat Om Paul ini? Kenapa gak diceburin aja sih ke sungai? Sementara di sisi lain, Dennis hanya bisa histeris melihat tubuh kekasihnya remuk di bawah anaconda. Nah, pada scene selanjutnya nih, Terry terlihat menggunakan lipstik dan merencanakan sesuatu. Ia lalu mendatangi Paul, curhat sambil mendekatkan tubuhnya. Dan ternyata inilah yang ia rencanakan. Dari belakang, Danny membawa tongkat hendak memukul Paul, tapi ketahuan dari cermin hingga lolos. Tapi ternyata Warren juga udah bersiap nih dengan tongkat golfnya dengan 2 kali ayun pak, dan Paul langsung terjatuh. Kirain udah mau langsung diceburin. Ternyata pas pagi hari masih ada juga nih Paul tua bangka. Terry kesal banget nih pas tahu kalau semua kejadian ini emang udah direncanain sama Paul ini. Perjalanan pun akhirnya dilanjutkan, tapi masalah baru muncul. Padahal baru aja mereka menikmati pemandangan air terjun yang ada di hadapan mereka. Kapalnya kandas dan membuat semua orang harus turun ke sungai dan menderek kapal. Hanya si Paul dan Dennis yang masih berada di atas kapal. Serta Profesor Cal yang tentu aja masih terbaring lemas di kamar. Dennis yang udah mulai frustasi atas kematian pacarnya berniat membunuh Paul dengan pisau. Tapi ia malah berbalik diserang sama Paul dengan sekali lompatan dan mencekiknya dengan kedua kaki. Si Paul ini ya ngebunuh Dennis pakai berdoa pengampunan segala lagi. Cih, munafik banget sih ini orang. Nah, di momen ini ya, si anaconda ternyata muncul lagi. Ia berusaha menyergap Warren, sedangkan Terry dan Danny harus bergelut dengan Paul mati-matian karena tali pengikatnya udah lepas berkat pisau yang tadinya akan digunakan Dennis. Warren berusaha manjat ke air terjun, tapi tetap si anaconda mampu mencapainya. Ia pun lalu menangkap Warren dan langsung melilit tubuhnya. Nah, pohon tempat anaconda ini bergelantungan tiba-tiba tumbang dan akhirnya menimpa kapal membuat semua orang jatuh ke sungai dan membangunkan Cal. Terry berusaha membantu Danny naik ke kapal saat anaconda itu muncul lagi dan melilit tubuh Danny. Beruntung senapan itu masih berpeluru. Dengan 3 kali tembakan, si anaconda itu pun tewas dan melepas selilitan tubuh Danny. Lalu, pria jahanam ini muncul lagi, si Paul. Dia itu nendang Terry karena kesal udah ngebunuh ular prajuritnya, lalu menodongkan senapan pada Dennis. Dan untungnya Profesor Cal datang dari belakang langsung menancapkan obat bius di punggung Paul, dan Danny pun menghantamnya hingga terjun ke sungai. Ketegangan pun mereda saat itu. Nah, sekarang sisa mereka bertiga nih yang melanjutkan perjalanan saat sebuah rumah ditemukan di pinggir sungai. Terry dan Danny pun turun untuk ngecek apakah ada persediaan bahan bakar yang bisa mereka ambil. Tapi ternyata, ya ampun, Paul muncul lagi di sana. Dan parahnya lagi, ada anaconda lain yang siap menyergap mereka. Duh, kok makin lemes ya. Nah, dalam keadaan terikat, Terry dan Danny dililit oleh anaconda. Namun saat melihat si Paul, makhluk ini mengejarnya hingga sempat menelan tubuhnya hidup-hidup. Sumpah, aku kok syok banget ya lihat adegan ini. Hingga akhirnya Terry dan Danny berhasil lolos dan berusaha lari meski terus dikejar sama anaconda. Danny pun menancapkan beliung pada ekor anaconda saat Terry berusaha menjebaknya. Lalu Danny menumpahkan bahan bakar yang ada di dalam drum hingga anaconda terakhir terbakar dan mati. Nah, di akhir film nih, akhirnya mereka menemukan suku Sirisama dan berhasil menyelesaikan film dokumenternya. Oh, masih sempat ya. Dan senja pun mengiringi perjalanan pulang mereka. Lalu, tamat. Nah, sosok anaconda yang panjangnya berpuluh meter dalam film ini tentu hanyalah fiksi dalam kehidupan nyata ya. Sebab faktanya anaconda terbesar itu hanya sepanjang 6 meter. Namun pelajaran terpenting dalam film ini adalah
Selalu waspada sama orang asing yang hanya memikirkan keuntungan terus-menerus, sebab nyawamu bisa jadi taruhannya. Bi, silakan dinonton langsung aja deh.